Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir ya. Jadi kalau kita lihat minggu lalu kita sudah membahas yang namanya deret Fourier atau koefisien Fourier. Ini merupakan bentuk dari domain frekuensi dalam bentuk yang lebih sederhana daripada kita repot-repot menggunakan bentuk dari cosinus. Nah, kita gunakan deret Fourier, dan koefisien Fourier itu langsung bisa merepresentasikan magnitudo suatu informasi di dalam domain sinyal. Nah, kalau di minggu lalu kita bahas itu hanya untuk sinyal yang periodik. Hari ini kita bahas untuk sinyal yang tidak periodik atau yang non-periodik. Beberapa buku menyebutnya aperiodik. Berarti A itu berarti tidak. Seperti kita sedang bicara seperti ini ya. Kita bicara seperti ini, suara manusia itu tidak periodik, karena kan tidak berulang. Jadi informasi yang ada di dalam suara saya yaitu adalah warna suara saya. Frekuensi mana yang lebih dominan. Mungkin kalau laki-laki frekuensi bassnya itu lebih dominan. Kalau di mata kuliah komunikasi data untuk sinyal analog itu kita bisa lihat kalau sinyal audio dikirimkan di mana warna suara atau timbrenya. Nah, itu informasi dari domain frekuensi terkadang lebih berguna daripada domain waktu. Misalkan kita punya data pengukuran selama 24 jam sehari. Ternyata kalau kita lihat di dalam domain waktu, itu informasinya tidak terlalu banyak kadang-kadang. Kalau suara dari tahu bulat ya, kalau tahu bulat itu kan berulang, jadi periodik. Tapi kalau suara yang saya sedang bicara ini tidak periodik. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencari dari suara manusia itu kan direkam jadi domain waktu. Nah, di sana kita ingin lihat di dalam domain frekuensi itu magnitudanya bagaimana. Nah, itu pertanyaan ini diberikan pada abad ke-19 kepada Fourier. Bagaimana kalau yang diukur itu atau yang direpresentasikan adalah sinyal yang tidak periodik. Kondisi real di dalam dunia ini menggunakan dua sinyal, periodik atau tidak periodik. Hampir sebagian besar adalah tidak periodik. Nah, ada ide yang cukup cemerlang, nanti kita lihat di dalam Fourier, yaitu dengan cara menganggap sinyal yang tidak periodik, itu sebenarnya periodik, tapi periodenya tak hingga. Pinter juga nih, yang namanya Fourier ya. Jadi dia menurunkan persamaan dari sinyal periodik, tetapi dianggap kalau periodenya itu adalah tak hingga. Ya, itu bagus juga. Oke, kita akan lihat bagaimana ceritanya. Saya akan sharingkan slide-nya. Jadi kalau yang suka dengan sinyal, ya bolehlah kita belajar ya. Kalau yang tidak terlalu suka, dengarkan saja. Karena matematikanya saya akan ceritakan dengan cara yang mudah ya, seperti itu. Ini kita saling dulu. Ya, tunggu sebentar ya, kita sharingkan. Oh, ini masih deret Fourier, masih minggu lalu sebentar. Mungkin saya salah. Kita masuk langsung sekarang. Untuk sinyal yang tidak periodik, itu kita sebut dengan integral Fourier dan juga transformasi Fourier. Apa bentuknya? Kita akan lihat di sini. Saya geser dulu. Ya, di dalam ilmu teknik elektro banyak ya yang berhubungan dengan Fourier. Mata kuliah komunikasi data itu sangat berhubungan sekali ya. Mata kuliah signal processing itu berhubungan dengan Fourier. Sebentar, saya ada sedikit gangguan dengan PowerPoint-nya, tunggu sebentar ya. Oke.
Jadi hari ini judulnya adalah transformasi Fourier. Kenapa disebut transformasi? Karena bisa memindahkan dari domain waktu langsung ke domain frekuensi, maka disebut dengan transformasi. Nah, kita lihat bagaimana transformasinya seperti itu. Jadi bisa juga dilakukan kebalikannya dari domain frekuensi kembali ke dalam domain waktu, yang disebut dengan transformasi balik atau inverse transform. Laplace juga sama, dari domain waktu ke domain Laplace. Ya. Sekarang kita akan lihat transformasi Fourier itu seperti apa. Mengapa tidak disebut dengan domain Fourier? Ya, karena sudah ada terkenal namanya domain frekuensi. Dia tidak pakai nama Fourier lagi dalam domainnya. Beda dengan Laplace. Ya. Jadi ini pertanyaan diberikan kepada Fourier, bagaimana kalau sinyalnya tidak berulang? Jadi kalau kata Fourier kan kalau berulang udah jangan repot-repot. Kita hitung aja satu periode, kan sinyalnya berulang. Jadi kalau sinyal berulang nggak perlu repot hitung satu periode. Tapi benar tidak kan sinyal tersebut kan powernya banyak. Kalau dihitung hanya satu periode, bagaimana dengan bentuk sinyal yang lain ya? Masih jadi pertanyaan pada waktu itu. Nah kalau untuk yang non periodik ini idenya. Gunakan saja yang periodik tapi anggap periodenya itu adalah lama sekali atau tak hingga ya. Kemudian kita ambil di sini menggunakan koefisien Fourier. Kita gunakan deret Fourier untuk satu periode. Kita pilih sinyalnya ada di tengah-tengah, jadi periodenya minus setengah sampai dengan setengah dari periode ya. Ini adalah persamaan deret harmonik atau disebut dengan deret Fourier dalam bentuk double side, jadi ada frekuensi negatif, frekuensi positif, ini masih ingatnya minggu lalu. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk koefisien Fourier seperti ini. Koefisien Fourier. Lalu kalau waktu di minggu lalu kita mencari pada saat eksponensial pangkat minus ini sama dengan 0 atau 1. Ya, karena kan bentuknya periodik. Kita kembali dalam substitusikan kepada persamaan harmonik atau deret Fourier ini, kita masukkan menjadi persamaannya seperti ini. Kelihatannya memang tambah sukar ya, kelihatannya di sini. Kemudian setelah dimasukkan, kita lakukan persamaan ini adalah dengan melakukan substitusi untuk turunan omega terhadap waktu. Jadi delta omega dibagi dengan delta t itu karena tidak ada koefisien terhadap waktunya, itu merupakan konstanta. Dan delta omega dibagi delta t itu sama dengan 2pi per t ya. Karena itu diturunkan tidak ada konstantanya, kemudian kita ganti di sini dt-nya. dt-nya menjadi delta omega dibagi 2pi per t. Sehingga persamaannya ya menjadi seperti ini. Ya, delta t-nya kita ganti dengan delta omega per 2pi per t. Itu karena ini kan konstanta, sehingga diturunkan terhadap waktu, hasilnya konstanta juga ya. Sehingga persamaannya ada 1/2pi, kemudian di sini muncul delta omega, di sini delta omega, kemudian diselesaikan lagi untuk T-nya sama menuju tak hingga, ini T batas atasnya menjadi tak hingga dibagi 2 tetap tak hingga, minus tak hingga dibagi 2 tetap minus tak hingga. Bagian ini kita sebut dengan X besar J omega. Jadi dari persamaan ini, kita jadikan XT sama dengan 1/2pi, integralnya boleh keluar ke sebelah samping, seperti itu, kemudian di
sini menjadi 1/2 pi X omega pangkat bagian Eulernya yang positif. Jadi delta omeganya dijadikan d omega karena kecil, kemudian n kali delta omega sama dengan omega. Ini persamaan orang-orang dulu suka menurunkan secara matematiknya. Sehingga muncullah persamaan seperti ini. Oke, silakan dilihat ya. Nah, ini yang disebut dengan bentuk yang dikotakkan ini merupakan disebut dengan integral Fourier atau Fourier, integral Fourier. Dengan X omeganya ini adalah spectral density. Kalau di dalam bentuk yang periodik, ini namanya koefisien Fourier. Kalau di dalam bentuk yang tidak periodik atau non-periodik, X besar ini disebut dengan spectral density dengan satuan seperfrekuensi. Sedangkan persamaan spectral density ini sama dengan integral minus sampai hingga xt kemudian dikalikan dengan eksponensial pangkat minus dari Euler ya, dari Eulernya. Nah, ini merupakan persamaan yang digunakan langsung kalau kita bermain dalam domain frekuensi. Jadi kalau x-nya t-nya tidak periodik, kita bisa langsung kalikan dengan bagian Euler yang negatif, dan kita dapatkan langsung dalam domain frekuensinya. Itu idenya dari integral Fourier. Jadi semua sinyal kita bisa hitung, sedangkan nilai xt yang diberikan kotak ini menjadi kebalikan untuk mencari xt-nya. Tapi kalau kita ketahui, sinyal yang terukur adalah yang sebelah kanan. Di sinyal yang terukur sebelah kanan, ini kita plotting, kita plot. Ini sinyal yang kita hitung. Jadi sebelah kiri tanda sama dengan biasanya kita hitung. Teknik biasanya tanda sama dengan itu menyatakan yang sebelah kanan adalah yang kita peroleh atau kita ukur. Oke, jadi kita punya dua nilai variabel. Yang satu xn atau sk. Ini merupakan koefisien Fourier, sama bisa langsung digunakan dalam domain frekuensi untuk sinyal yang berulang atau periodik. Sedangkan di bagian sinyal yang tidak periodik, kita punya spectral density X besar J omega. Oke, itu penurunannya ya. Silakan lihat dulu sebentar. Kalau ditanya kemana nilai sumasinya, ya, sumasi ini penjumlahan dari delta omega. Jadi karena komponen ini tidak punya komponen n, komponen tidak punya komponen n, sumasinya bisa pindah ke daerah sini, ke daerah sini. Nah, pindah ke daerah sini, kemudian komponen inilah yang menjadi penjumlahan menjadi d omega. Oke. N theta omega yang jadi omega ya. Penjumlahan ini menjadi nilainya 1 ya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, kemudian setelah berabad-abad dibuktikan dengan program MATLAB. Ini ada sinyal periodik, kemudian diplot sinyal periodik yang berupa pusat kotak ini saat diplot menggunakan program MATLAB itu bentuknya seperti ini. Ini adalah koefisien Fourier untuk bentuk yang periodik. Jadi untuk sinyal pusat kotak itu merupakan fungsi SA. Ini merupakan fungsi SA ya. SA itu di dalam buku pedoman kita, buku acuan disebutnya dengan sin C. Di buku lain sebutnya SA. Kemudian dibuktikan kalau periodenya kita perpanjang, bentuknya masih mirip meskipun amplitudo dari koefisien Fourier-nya mengecil. Jadi persamaan Fourier bahwa suatu sinyal yang tidak periodik itu sama dengan sinyal yang periodik dengan cara asumsi bahwa periodenya besar sekali. Jadi itu kecemerlangan dari Fourier untuk sinyal yang tidak periodik atau non periodik. Jadi bentuknya betul sama dengan sinyal periodik, hanya magnitudenya lebih kecil.
Jadi bentuknya mirip. Inilah kemudian berkembang menjadi ide transformasi. Transformasi berarti kita tinggal men-switch dari domain waktu langsung ke domain frekuensi. Persamaan yang tidak terlalu panjang. Ini ide dari transformasi Fourier. Jadi kalau kita punya, dulu kan waktu sebegini ya, kita punya input, kemudian punya respon impuls atau respon filter. Untuk mencari outputnya kita konklusikan. Dapat output. Memang jalurnya pendek, tapi ngitungnya lumayan. Ini betulnya repot sekali nih. Ketelitiannya harus tinggi kalau kita gunakan konvolusi untuk menghitung output. Ada cara yang lebih panjang, tetapi hasilnya lebih mudah. Yaitu X-nya kita jadikan dulu bentuk spektralnya, H kecil T atau respon impuls kita jadikan fungsi transfer. Setelah mendapatkan keduanya, kita tinggal kalikan biasa. Seperti ini, gen kali gen, fasa jadi penjumlahan, nah lebih gampang. Dan setelah mendapat Y, J, omega, kita tinggal transformasikan balik ke domain waktu. Ini walaupun lebih panjang, tapi lebih mudah dan ketelitiannya tidak terlalu berat. Karena kita bisa kalikan dengan perkalian biasa, berbeda dengan ini. Kita harus tahu kalkulusnya cukup pelik, ya, kalkulusnya. Kalau yang ini lebih mudah. Apalagi kalau kita sudah tahu domain frekuensinya dari Hx dan dari H, lebih mudah lagi. Nggak perlu melewati yang seperti ini, garis yang horizontal ini. Inilah yang disebut dengan transformasi Fourier. Jadi meskipun panjang, tetapi cara menghitungnya lebih mudah karena matematikanya bukan kalkulus yang rumit, itu transformasi Fourier. Transformasi baliknya ada 1/2 pi dari satu sinyal spektralnya dikali komponen positif dari Euler, yaitu E pangkat positif J omega T D omega. Jadi di sini turunannya pakai omega, J omega. Oke, itu. Jadi kalau kita punya sinyal seperti ini, sinyal fungsi X, fungsi Y, fungsi W, ya, fungsi E, apapun, kalau kita transformasikan ke Fourier jadi huruf besar. P-nya jadi J omega. Dengan persamaannya, kalau ditransformasikan ke frekuensi, dikalikan dengan komponen Euler yang negatif. Kalau dilakukan transformasi balik, kita kalikan dengan komponen Euler yang positif. Dibagi 1/2P. Jadi mau berapapun nilainya, kita bisa jadikan dalam domain frekuensi dengan cara yang mudah. Bagaimana mudahnya? Karena nanti kita tinggal lihat tabel. Ini saya ambil dari buku referensi yang pertama kali saya bagikan di pertemuan ke-1. Misal kita ingin mencari respon dari unit impuls delta, ya. Berapakah nilai Fourier-nya? Kita masukkan ke integral Fourier, ini namanya integral Fourier, ya. Yang ada perubahan ke domain frekuensi nama integral Fourier. Nanti kalau ditransformasikan kembali, berarti itu satu lengkap transformasi Fourier. Ini diintegralkan, impuls itu hanya punya nilai di daerah delay-nya, karena ini tidak punya delay atau delay-nya 0, ya dia cuma bernilai di T sama dengan 0. Jika T sama dengan 0, integral ini cuma ada di T sama dengan 0, berarti eksponensial minus 0, 1 ya. Sehingga bentuk dari domain frekuensi untuk impuls itu adalah sinyal 1. Apa yang disebut dengan sinyal 1? Sinyal 1 adalah sinyal white noise. Dia di semua frekuensi itu nilainya ada. Jadi frekuensinya dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga itu frekuensinya ada di sini. Selalu ada kandungannya, disebut dengan sinyal impuls. Ya, itu alasannya kenapa yang namanya petir itu kalau bisa mengagetkan kita, ya, karena dia ada di semua frekuensi. Semua binatang, manusia, bahkan yang pendengarannya ultrasonik itu bisa mendengarkan petir. Karena frekuensinya itu dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Yang namanya petir ini kan lambang petir, ya. Impuls itu lambang petir dari langit, kemudian menguap bumi, yaitu lambang dari impuls. Gambar dari atas, kemudian ke bawah, cara menggambarkan impuls. Kalau dibalik dari bawah ke atas, itu lambang parsial. Itu do namanya, bukan delta, tapi do. Ya.
Kalau impuls melambangkan petir. Ya, jadi ini merupakan white noise, disebut white noise karena frekuensinya sama kayak gambar warna putih. Itu kan dari beberapa warna kalau kita putar atau kita gabung akan jadi warna putih. Maka disebut dengan white noise karena mencakup semua warna atau semua frekuensi. Kemudian kita coba mencari inverse dari suatu nilai impuls. Impuls yang digeser ke sebelah kanan. Kalau di sini minus, berarti gesernya ke sebelah kanan sejauh omega 0. Ini biasanya pecahan dari Euler ya, kalau lihat gambar seperti ini. Nah, ini hasilnya kalau kita transformasikan balik, itu sama dengan 1/2 pi eksponensial j omega 0t. Ini merupakan komponen dari Euler. Jadi j omega 0t itu adalah sepernya naik ke atas, jadi 2 pi delta omega kurang omega 0. Seperti itu. Jadi kalau kita punya bentuk kosinus yang gambarnya dulu seperti ini ya, waktu kita belajar di double side spectrum, kosinus itu punya bagian konjugatnya, frekuensi positif dan negatifnya seperti ini, ada cerminnya. Dengan ketinggiannya kalau dulu itu adalah setengah dari amplitudo. Tapi kalau di dalam Fourier transform, ini tingginya sebesar setengah 1/2 pi, ya, 1/2 pi. Nah, seperti ini kalau dulu kan setengah saja, sekarang ada setengah pi-nya. Berbeda sedikit cara menghitung pada saat Fourier ini adalah tingginya itu adalah bukan setengah dari nilai kosinusnya, tapi ada setengah 1/2 pi, ya, 1/2 pi. Berbeda sedikit dalam menghitung. Inilah bentuk frekuensi double side spektrum untuk bentuk kosinus menggunakan transformasi Fourier. Kalau dulu itu adalah setengah dari amplitudo kecuali frekuensinya 0 ya, frekuensi arus arah. Kalau ini kan tidak 0, frekuensinya tunggal. Bentuknya kan cuma ulangan pada ini, berarti ini kosinus dengan frekuensi tunggal. Berarti ini frekuensinya omega 0, ini konjugatnya. Tapi tingginya kalau dulu adalah setengah amplitudo, kalau sekarang adalah 1/2 pi kali amplitudo. Itu berbeda sedikit dalam menghitung. Oke, atau ada yang mau tanyakan? Saya kembali sebentar, mungkin terlalu cepat ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya stop dulu sharingnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang angkat tangan, tidak? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Tanyakan langsung saja ya. Ini adalah matematikanya, jadi yang suka matematik, ya amatilah. Kalau tidak suka, mungkin lihat saja hasil persamaannya apa. Kemudian sekarang kita akan menghitung kalau pulsa kotak ya. Ini. Pulsa kotak itu kalau dicari transformasi Fourier-nya seperti ini. Kita kalikan, kalau di buku ini pulsa kotaknya pakai singkatan rektangular. Kalau kemarin kita belajar pakai R saja ya, sama saja ya, ini pulsa kotak. Durasinya adalah tau. Durasinya tau. Digeser sejauh 0, durasinya tau. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, karena di pulsa kotak hanya ada taruh di tengah-tengah, berarti periodenya kita pilih yang ini ya, minus tau/2 sampai positif tau/2. Tingginya 1, kita taruh di tengah-tengah. Ini kita turunkan, kita kalikan dengan eksponensial minus j omega t, kemudian kita hitung untuk tau/2 positif sampai min tau/2 ya. Hasilnya adalah fungsi seperti ini, 2 sin. Nah, supaya bentuknya menjadi fungsi sa atau fungsi sin c ya, itu kita kalikan nilainya dengan tau/2 ya. Jika persamaannya menjadi bentuk sin c. Kalau di minggu lalu saya sebutnya ini fungsi sa. Kalau orang dari matematika menyebutnya fungsi sa, singkatan dari sampling. Kalau di teknik kita sebutnya dengan fungsi sin c atau sin. Dengan sin alfa, sin alfa adalah
sin alfanya dibagi alfanya, itu adalah sin. Bentuk sin itu seperti ubur-ubur ya, seperti ini ya. Ini adalah fungsi sin. Ini adalah domain waktunya. Kalau kita konversikan ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier, bentuk fungsi sin-nya seperti ini, seperti ubur-ubur. Ini kalau kita cari magnitudanya, jadi semuanya positif. Kalau kita jadikan fasanya, diambil di sini fasanya untuk frekuensi positif negatif, untuk frekuensi negatif positif kebaliknya. Jadi kita simpulkan yang namanya pusat kotak, itu responnya kalau kita jadikan dalam bentuk domain frekuensi, menggunakan transformasi Fourier adalah tau sin omega tau per 2. Seperti ini. Jadi kalau di buku kemarin kita sebutnya sa, itu orang matematik ya. Kalau orang engineering sebutnya sin C atau sing dibacanya, sing. Nah, bentuk ini terkenal juga. Karena bentuk ini nanti bisa melihat bagaimana posisi noise-nya kalau di signal processing ini, bentuk sing ini terkenal. Yang seperti ubur-ubur ini. Nah, cara mengerjakannya supaya mudah, sama. Kita nggak perlu repot-repot di teori ini, kita di dalam sistem linear, kita tidak belajar kalkulus terlalu ketat. Kita tinggal baca saja transformasi dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita punya impuls, maka dalam domain frekuensinya menjadi fungsi satu, yaitu fungsi white noise. Kalau kita punya sinyal step, maka bentuknya adalah 1/j⍵. Kalau step ini kita anggap sebagai fungsi satu, nah fungsi satu ya berarti di sini 1 itu menjadi 2pi delta. Ini agak-agak mirip ya kalau step itu dengan fungsi 1. Jadi kalau satu dalam domain waktu, berarti dia nilainya 1 terus sampai hingga nilainya 1. Ini agak mirip dengan unit. Jadi kalau kita angka 1 ya kita domain frekuensi seperti ini. 2pi delta omega. Jadi kalau angka 1 punya 2 kemungkinan. Apakah dia berbentuk step seperti ini? Nah, bedanya step ini bisa digeser. Tapi kalau punya 1, dia nggak bisa digeser. Itu bedanya begitu. 1 berarti dia nilainya 1 terus, tidak bisa digeser. Tidak bisa di-delay. Kalau ini bisa di-delay. Jadi fungsi 1 seperti ini, kalau fungsinya eksponensial pulsa, itu menjadi bentuk yang terkenal yang disebut dengan order 1. Mengapa order 1? Karena j omeganya pangkat 1. Jadi kita akan belajar namanya order 1 ya. Ini kalau kita punya bentuk transien berarti kita bisa mengukur alat-alat sensor yang menyerap energi, itu transien, misalnya termometer, menyerap energi dari lingkungan, butuh waktu. Itu fungsi domain waktunya seperti ini, eksponensial pulsa. Nah, fungsinya yang terkenalnya menjadi order 1. Rectangular pulse tadi sudah dibahas, kemudian ini adalah bentuk eksponensial pulsa yang ordernya order 2. Nah, sistem order 2 seperti ini. Nanti kita akan bahas setelah kita belajar Fourier yang disebut dengan sistem order 2 itu seperti apa ya. Energi omeganya dipangkatkan 2. Nah, ini tadi yang cosinus walaupun panjang, ini adalah cosinus yang dikasih fasa. Fasanya menjadi muncul di sini. Kalau pangkatnya positif, berarti di sini delay-nya minus. Berarti kan digeser ke frekuensi sebelah kanan ya. Kemudian ditambah dengan pi eksponensial pangkat negatif, di sini positif. Ini tidak perlu dihafal ya, tinggal lihat tabel aja. Jangan sampai salah lihat tabel. Jangan kita terlalu repot dengan hafalannya. Kemudian punya sifat-sifat sistem linear. Jadi karena kita nama mata kuliahnya sistem linear, transformasi Fourier punya sifat. Yang pertama sifat linear stasioner. Kalau kita mencari respon dalam bentuk domain frekuensi, kita bisa melakukan dengan cara sama, yaitu inputnya kita jadikan domain frekuensi, namanya spectral density, kemudian fungsi respon impulsnya kita jadikan fungsi frekuensi, namanya adalah fungsi transfer. Jadi kalau sudah semuanya dalam fungsi frekuensi, bisa langsung kita kalikan. Nah ini sebutnya sistem linear stasioner.
Boleh sekaligus kita kalikan masing-masing konvolusinya, atau kita bisa lakukan dengan cara kita lakukan input dan sistemnya dijadikan domain frekuensi terlebih dahulu. Lebih mudah ini. Ini sifat linear stasioner. Kemudian kalau satu sinyal kita translasikan, kalau ini translasinya berarti ke arah kanan ya. Ditranslasikan ke arah kanan, maka fungsi domainnya juga ke arah kanan ya, seperti ini. Jadi kalau sinyal dikalikan eksponensial positif, maka domainnya akan bergeser ke sebelah kanan. Karena kalau minus kan berarti gesernya ke kanan. Kalau positif berarti gesernya ke kiri. Sama kalau kita kalikan dengan eksponensial pangkat negatif, maka dia akan menjadi spectral density-nya itu menjadi J omega positif omega J. Ini merupakan proses modulasi analog yang sudah kita bahas di 2 minggu lalu ya, waktu masih sebelum Natal ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita delay itu berarti sinyalnya di delay kemudian dilakukan perhitungan dalam bentuk domain. Jadi pertanyaan kalau saya punya sinyal dikirimkan pakai komunikasi data karena perjalanannya panjang, lalu tiba di penerimanya itu tertunda atau terdelay. Pertanyaannya, apakah informasinya jadi berubah? Apakah suaranya jadi berubah? Ya, suaranya sebetulnya tidak berubah ya, tapi mungkin ada ketinggalan dari waktu yang seharusnya. Jadi kalau kita dengar, lihat televisi, suaranya tertinggal ya mungkin karena pengiriman suaranya itu masuk kepada media yang membedakan antara suara dan gambar. Media disebut dengan media dispersi ya, sehingga hasilnya itu suara tertinggal. Tapi kandungan informasinya sama saja, cuma di sini kita kalikan dengan eksponensial minus di omega T0. Kalau kita punya informasi terdelay, maka domain frekuensinya tetap sama sebetulnya. Cuma dikalikan minus J omega T0. Itu seperti itu ya. Kompresi, jika sinyalnya kita kompresi lalu kita lakukan transformasi Fourier, hasilnya juga terkompresi ya. Terkompresi, berarti kalau ditaruh di petanya di bawah, berarti ini justru terekspansi ya. Jadi kalau di sinyal domain waktunya kita kompres, kita perkecil, justru di domain frekuensinya menjadi ekspansi, jadi lebih besar, lebih jarang. Karena kalau kita lihat di sinyal sinusnya, kalau sinusnya itu kita rapatkan, berarti frekuensinya semakin tinggi. Jelas ya? Kita punya sinus yang cukup panjang, kemudian kita rapatkan, itu malah frekuensinya bertambah tinggi. Nah itu maksudnya kompresi seperti ini. Jadi kalau kita punya sinyal kita kompresi, maka di domain waktu dia frekuensinya menjadi lebih besar. Itu caranya. Kita mendapatkan sinyal pada frekuensi tertentu dengan cara kita mengkompresikan di domain waktu lebih rapat. Berarti sinyal yang lebih rapat itu kan periodenya lebih kecil atau frekuensinya jadi lebih besar. Nah, kalau sinyal kita diferensiasi, kemudian kita cari bentuk domain frekuensinya, itu menjadi J omega kali spectral density-nya. Kebalikannya kalau diintegrasi, ini menjadi seper J omega kali spektrum density-nya. Ini merupakan teori dasar dari sistem linear. Sistem linear seperti itu ya. Kita akan lihat di contoh soalnya. Misalkan kita punya, ini mungkin bagi yang baru pertama kali lihat, ini agak susah ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, apalagi teknik elektro, itu kan banyak memanfaatkan domain frekuensi ya, di komunikasi data, di sinyal processing, itu akan belajar banyak. Karena utamanya dari informasi ada di domain frekuensi. Kita punya contoh sederhana di sini adalah contoh pusat kotak yang mendapat delay. Nah, ingat yang di atas ini komponen delay, nggak bisa dia turun ke bawah ya. Ini ada pusat kotak, kita delaykan sejauh karena tandanya positif, ini berarti delaynya minus tau per 2 ya. Ingat kan komponennya di sini harus negatif ya, persamaannya. Jika persamaannya berubah positif, berarti delaynya adalah minus tau per 2.
Ini secara teori, karena kalau secara real tidak ada yang namanya delay itu minus ya. Delay itu pasti positif. Tapi secara teori kita berikan delay minus di sini. Nah, seolah-olah ini adalah satu sistem, kita sebutnya sistem E yang mendapatkan pengali X0 dan di-delay sejauh minus tau per 2. Anggaplah bahwa ini komponen ini adalah sebuah sistem E. Sistem E yaitu yang terdelay sejauh T0 dengan T0 minus tau per 2 dan dia sendiri merupakan fungsi kotak. Dari sana kita bisa mencari bagaimana bentuk informasinya, bagaimana bentuk spectral density-nya, bagaimana magnitudanya di dalam domain frekuensi. Caranya dengan persamaan yang tadi, yaitu untuk delay itu sama dengan konstanta yang tidak terpengaruh dengan waktu, kita keluarkan X0, merupakan spectral density-nya ini yang dikalikan dengan eksponensial minus. Jadi dari tabel Fourier, kalau bentuknya adalah kotak, itu spectral density-nya adalah tau fungsi sa atau fungsi sin. Jadi fungsi sin atau fungsi sa sama saja ya, cuma berbeda keilmuan ya, atau ilmu elektron atau ilmu matematik. Tau kali fungsi sa, omega tau per 2, apa itu sa? Lihat lagi, sa alfa itu sama dengan sin alfa bagi alfa. Nah ini kita kalikan dengan fungsinya eksponensial min omega tau per 2. Nah kita masukkan sebentar. Oh saya ada salah ya. Ini harusnya adalah tidak pakai ini ya, tidak pakai ini salah. Tidak pakai ini, nanti saya perbaiki ya. Jadi harusnya tidak pakai ini. Jadi hasilnya adalah tinggal kita kalikan dengan E omega T ya. Dan saya kelebihan saya salah, saya koreksi dulu sebentar ya supaya kelihatan. Saya koreksi dulu kesalahannya di situ. Atau mungkin kita lanjutkan saja perkuliahan ini, nanti akan saya ganti ya. Jadi ini tidak ada harusnya, ini tidak ada. Kan cuma sampai sini, tadi persamaan dari kemudian Fourier-nya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini eksponensial min omega T ya ke sini dengan tononya adalah positif. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari spektrumnya. Coba lihat dulu. Mudah tidak? Saya akan lihat dulu. Ini salahnya cuma di sini. Harusnya ini dihapus. Nggak ada ini ya. Tidak ada itu. Awalnya cuma sampai sini. Tau per sa omega tau per 2. Jadi sa itu sama dengan sing. Kalau matematik nyebutnya sa, kalau orang teknik nyebutnya sing. Sama saja ya. Hasilnya ya gampang. Kita gunakan pengenalan pola ya. Jangan pakai pemikiran kalkulus. X0 jadi X0. E-nya jadi ini. Eksponensialnya, tau-nya kita ganti dengan minus tau per 2. Ini hasilnya. Kalkulusnya nggak ada. Ya. Mana kalkulusnya? Ini cuma mengambil dari tabel matching. Ya. Kalau E-nya sama dengan seperti itu, ya ambil pusat kotak. Ya. Pusat kotak, ya tidak ada yang susah. Ya. Cuma persamaan tabel matching. Yang namanya transformasi itu harus mempermudah, bukan mempersulit. Transformasi Laplace mempermudah kita menghitung nanti proses stabilitas ya, kestabilan dari sistem. Sistem linear itu stabil kalau sifatnya masih ingatnya bounded output, bounded input, bounded input, bounded output atau BIBO. Jadi inputnya tertentu tidak punya nilai yang sampai tak hingga akan menghasilkan output yang tertentu tidak sampai tak hingga. Itu namanya BIBO. Nanti minggu depan kita latihan sebentar tentang Fourier, kemudian kita bahas mengenai Laplace ya, pada pertemuan yang ke depan. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini matematikanya nanti ulang lagi ya, pelan-pelan di rumah sampai mengerti. Jadi kalau mau depan mau bertanya, saya kasih waktu ya. Sebentar, ini PowerPoint-nya not responding. Sebentar ya. Kita
Kita tunggu dulu ini. Nah, oke, sudah muncul. Kita punya bentuk sinyal kosinus dalam domain spektrum, itu persamaannya seperti ini. Ini persamaan dari sinyal kosinus. Kita gunakan transformasi balik. Nah, kita gunakan transformasi balik seperti ini. Ini bisa kita pecah-pecah ya. Gunakan sifat linear, konstanta ya keluar. Ini kita gunakan transformasi balik, inverse transform Fourier. Nah, masing-masing masuk pada sistemnya. Yang ini adalah eksponensial ya. Kalau ditransformasikan balik ke domain waktu, maka bentuknya seperti ini. Atau kita bisa juga ini kita pecahkan dianggap sebagai satu delay, boleh saja ya. Anggap ini sebagai satu delay. Jadi kalau ininya minus, berarti delay-nya eksponensial pangkat positif. Kalau di sini positif, berarti eksponensial pangkat negatif ya. Seperti ini, eksponensial tambah eksponensial itu sama dengan 2 kosinus ya, 2 kosinus sini. 2 kosinus, sedangkan fungsi dari impuls omega itu adalah nilai apa? Nilai 1 ya, nilai 1 ya. Ini hasilnya. Oke, sebentar, nah ini hasilnya. Kenapa dari 2 menjadi 4? Ya karena yang namanya eksponensial itu sama dengan 2 cos. Kan cos itu sama dengan setengah dari eksponensial pangkat positif ditambah eksponensial pangkat negatif menurut Euler ya. Jadi kalau kita balik, yang namanya eksponensial positif tambah eksponensial negatif sama dengan 2 cos. Oke, silahkan lihat dulu. Matematikanya rasanya nggak sukar, cuma variabelnya mungkin yang membingungkan. Ada Kurawal, ada F pangkat minus 1 di sini ya. Ya kalau sudah terbiasa ini makanan sehari-hari bagi mahasiswa teknik elektro ini. Sudah terbiasa nantinya. Sekali lagi ini adalah sistem teorinya. Jadi, kalau di praktik mungkin tinggal pakai MATLAB, pakai MATLAB-nya untuk variabel-variabel spectral density yang banyak ya. Oke. Nah, sekarang kita coba fungsi diferensiasi. Kita punya output-nya 3 turunan dari input. Kita akan mencari bagaimana spektral dari output-nya. Nah, kita tinggal tulis saja di sini, inputnya diketahui merupakan eksponensial pulse. Masukkan ke sini, berarti 6. Masukkan, kemudian eksponensialnya. Nah, seperti ini. Oh, ini namanya lupa malah. Oke, ini hasilnya. Ini kalau diturunkan secara fasial, pertama turunkan dulu eksponensialnya, kemudian turunkan U-nya. Lalu kita hitung berapakah transformasi Fourier-nya. Seperti ini. Yang ini sudah tinggal lihat tabel ya. Lihat tabel, hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah fungsi order 1 ya. Dengan nilai tau-nya itu adalah tau-nya 2/1 ya. Ini persamaan di fungsi tabelnya kan eksponensial pangkat minus T per tau, berarti tau-nya sama dengan 2 ya. Masukkan ke sini. Fungsi Fourier dari impuls adalah fungsi 1 ya, seperti ini. Kita samakan ya, seperti ini. Lalu kita hitung kalau omega-nya sama dengan K dikalikan omega 0. K-nya ini. Oke, silakan lihatnya. Ini magnitudenya kalau K-nya sama dengan minus 1 ya. Berarti yang atas 3 dikurangi minus 6. Kebetulan omega 0-nya 1 ya. Omega 0 1. Berarti ini 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Jadi akar 45. Magnitudenya. Kalau sudutnya yang di atas. Akus tangan dari minus 6 dibagi 3 dikurangi akus tangan dari yang di bawah. Nah, silakan lihat dulu sebentar ya. Ini gabungan dari pertemuan sebelum UTS ya. Cara ngitungnya kita gunakan pendekatan Fourier. Dimintanya cuma 5
5 nilai ya. Dari minus sampai dengan positif. Jadi nanti kita punya magnituda, punya juga sudut pasang. Nanti di rumah dicoba lagi, diulang lagi ya. Nanti PowerPoint-nya akan saya kasih, nanti diulang lagi ya. Supaya biar mengerti. Minggu ke depan kalau tidak jelas, ya tanya ke saya. Siapkan pertanyaannya, materinya apa yang belum jelas. Sementara itu ya diskusi dengan teman sendiri atau cari sendiri sampai mengerti. Cara mengertinya ya gunakan kalimat tanya. Mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Mengapa ini jadi seperti ini? Nah, tahu jawaban mengapanya, berarti mengerti. Kalau tidak tahu, berarti belum mengerti. Tanyakan kepada saya. Oke. Jadi kata Fourier, maupun sinyalnya mau periodik atau non-periodik, itu bisa dipukul rata menggunakan transformasi Fourier. Jadi dulu pertama kali Fourier menemukan itu hanya untuk sinyal yang berulang atau periodik. Kemudian setelah berlama-lama Fourier berkumpul dengan teman-temannya, dengan fansnya, akhirnya Fourier menyatakan bahwa dengan satu ilmu transformasi Fourier, dengan menggunakan tool-nya namanya integral Fourier, baik periodik ataupun non-periodik bisa dihitung. Seperti itu. Jadi komponennya bisa menghitung dengan transformasi Fourier, ini bisa langsung menghitung, yang ini adalah bagian dari Xn-nya adalah koefisien yang untuk periodik, tapi kita bisa menghitung persamaan yang tidak periodik. Itu adalah kesimpulannya dari transformasi Fourier. Untuk yang diskrit itu ada juga nanti Fourier transform, diskrit Fourier transform itu tidak dijelaskan. Jadi silabus dari sistem linear itu hanya stop di transformasi Fourier untuk sinyal yang kontinu. Nanti kalau yang diskrit kita akan belajar di pemusatan sinyal. Bagaimana sinyal diskrit, bagaimana diskrit Fourier transform, fast Fourier transform untuk bilangan yang kelipatan 2, itu ada di pemusatan sinyal. Oke, mungkin boleh sampai hari ini, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Stop dulu ya. Ada yang menanyakan ya, mungkin masih baru ya lihat yang namanya Fourier. Aplikasinya tidak suka zaman sekarang semua aplikasi signal processing pakai Fourier. Ada prosesor yang sengaja dibuat menjadi signal processing, ada prosesor yang kontrol tapi kita jadikan signal processing. Itu sama, itu menggunakan matematika yang ada di dalam kuliah ini. Oke, kalau tidak ada, tolong dipasang slide-nya. Saya mau capture, kita hari ini ada satu slide-nya. Oh, cuma satu slide. Silakan kameranya dipasang, nanti saya mau capture. Oke, jadi di rumah ulang lagi ya, nanti kalau tidak mengerti, tanyakan ke saya, baca dari soalnya. Jangan lupa baca juga buku acuannya. Buku acuan itu banyak sekali soal, jadi tidak perlu menunggu saya menyuruh baca. Bagi yang suka dengan mata kuliah ini, ya baca lebih lah, baca lebih dari materi buku yang sudah saya kasih. Bagi yang hanya sekedar tidak suka matematik, ya sudah cukup dengan perkuliahan ini. Ya, jadi yang senang lebih belajar lagi, misalkan suka sinyal processing, akan belajar. Ilmu ini merupakan ilmu yang menyenangkan kalau sudah tahu cara belajarnya, jadi jangan pakai pendekatan kalkulus. Pendekatan pengenalan pola ya. Oke, sudah tampil. Oke, saya hitung ya. Sebentar ada yang mau tampil. Satu lagi. Ya, 1, dan ke depan 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Saya tutup kuliah ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan.